Oke, tanpa basa-basi cenut-cenut ya kayaknya ya. Hari ini narasumber kita yaitu Kak Sherry. Halo Kak Sherry. Halo. Halo Kak. Iya. Oke, mungkin langsung aja Indo ya. Teman-teman udah pada antusias nih kayaknya mau dengerin ya. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan buat Kak Sherry. Oke, halo semuanya. Perkenalan dirinya sekalian sih sama PPT-nya, jadi boleh tolong di-share PPT-nya. Nah, jadi kemarin-kemarin kan dikasih temanya itu ekspresif dan kreatif dalam menulis. Jadi hari ini selain kita mau bedah bukunya, kita juga mau bahas gimana sih menulis suatu novel remaja. Tuh, tapi pertama-tama perkenalin, nama aku Sherry. Boleh next slide-nya. Jadi aku seorang book reviewer dan bookworm ya, maksudnya orang yang suka membaca. Tapi aku suka review buku juga di Instagram dan di YouTube, dan juga biasanya ya aku banyak baca buku, dan karena banyak baca buku aku jadi banyak menulis gitu sih. Next slide. Nah, ini sedikit dari channel YouTube aku, namanya The Cozy Library. Mungkin bisa kalian cari di YouTube. Dan Instagram itu ada di bawahnya, @booksanti_library. Biasanya aku habis setiap hari Rabu dan hari Jumat hari ini. Jadi itu sih buat YouTube. Di next slide. Nah, sama selain kesibukan di dunia literasi, aku juga mahasiswa BINUS Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual, semester 5 sekarang sih. Itu beberapa ilustrasi yang aku buat, gitu. Next slide lagi. Sama ada beberapa karya yang udah aku buat sih, kalau buat buku sama tulisan-tulisan gitu. Sebenarnya banyak di cerpen sih, karena awalnya aku mulai nulis dari ikutan lomba-lomba cerpen gitu. Tapi aku kasih sedikit contoh aja sih kalau buat cerpen. Nah, ini yang pertama itu, kalau cerpen sebenarnya tuh nggak ada di sini ya. Yang pertama tuh ada dari Elunar Publisher, judulnya Rembulan, itu terbitnya di buku Desember. Tapi di sini aku kasih contoh beberapa cerpen yang baru-baru aja. Yang baru, yang terakhir aku tulis, karena sekarang aku nggak banyak nulis cerpen, itu ada di Selendang Mayang. Ada 2 cerpen, judulnya Fortune Cookie, satu lagi aku lupa apa. Selendang Mayang ini diterbitin sama AWA, Asian Women Writers Association. Jadi AWA ini jangkauannya satu ASEAN gitu waktu itu. Terus kalau buat novel sendiri, itu ada yang di tengah, yang paling pertama, Mystery of the Secret Cave. Itu aku tulis di tahun 2016, genre-nya adalah middle grade mystery. Jadi kalau kalian bandingin sama If I Stay yang ditulis 2 tahun kemudian, itu jauh banget gitu, karena memang jangka waktunya lumayan jauh, di sana banyak belajar menulis juga. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini ya If I Stay sendiri. Itu genre-nya teen lit romance di tahun 2018. Oh iya, kalau yang Mystery of the Secret Cave itu kalau kalian mau baca, ada di Gramedia Digital, diterbitin Buana Sastra Populer BIP. Jadi mungkin kalian bisa baca di Gramedia Digital gitu sih. Oke, next slide. Ke materinya kayaknya aku mau jelasin dulu sedikit. Mungkin tadi udah dijelasin ya sama hostnya, tapi aku jelasin lagi sedikit If I Stay ini apa sih gitu. Jadi kalau If I Stay sendiri, ini adalah sebuah buku romance, ya betul tadi tebakannya MC-nya, romance teen lit gitu. Jadi kalau romance ini ada banyak cabangnya gitu, ada yang adult, ada teen lit, ada adult sendiri gitu. Kalau teen lit ini dia biasanya audiensnya adalah remaja atau SMA, SMP kayak gitu. Kalau kuliah itu biasanya kita udah mulai masuk ke yang adult kan. Nah, jadi teen lit ini tokohnya juga Karina sama Lintang itu masih ada di SMA. Jadi mungkin relatable banget sama kehidupan SMA. Karena waktu itu aku juga nulis waktu masih SMA ya. Dan sedikit tentang ceritanya, Karina tokoh utamanya ini dia suka banget menggambar, dia suka banget musik, dan hidupnya tuh baik-baik aja. Walaupun dia ini introvert banget, kayak beneran suka di rumah aja gitu. Tapi suatu hari dia coba posting karyanya ke media sosial, dan jadi terkenal banget gitu. Tapi karena dia ingin menyembunyikan identitas aslinya, jadi dia sama sekali
nggak kasih tahu orang tuanya, nggak kasih tahu teman-temannya gitu. Dan hidupnya fine-fine aja. Sampai suatu hari dia mergokin orang tuanya lagi bertengkar dan mau bercerai. Lalu ada yang kirimin dia surat kaleng di sekolah tentang seseorang yang tahu identitasnya dan kayak mengancam bakal membocorkan dan sebagainya. Jadi sekilas ada misterinya juga dibanding romansnya gitu. Tapi tetap romans sama persahabatannya ini yang paling utama sih kalau di If I Stay. Nah, jadi tentang kepenulisan sendiri, biasanya kan kalau kita mau menulis itu apa sih yang paling penting? Mungkin banyak orang ada yang jawab ide, ada yang jawab punya cerita, ada yang jawab skill menulis. Tapi menurut aku yang paling penting, yang paling utama itu adalah niat atau kenapa. Kenapa kamu menulis? Kenapa gitu. Jadi harus tanya dulu sama diri sendiri nih, kenapa sih aku mau nulis buku ini? Jadi build your why. Kenapa kamu mau menulis di buku ini? Karena kalau kamu sendiri nggak punya niat yang kuat, kenapa kamu mau menulis buku ini, pasti di tengah jalan tuh udah bosen, kalau misalnya udah mentok tuh udah aja gitu, ya udah deh nggak usah nulis lagi. Mungkin ujung-ujungnya akan seperti itu. Jadi yang paling penting kalau kamu dapat suatu ide, langsung buat kenapa. Kenapa aku harus tulis cerita ini? Gitu sih. Next slide. Nah, jadi ini alasan kenapa kamu harus punya alasan. Ini quote sedikit ya aku tulis, heartfelt books are different. Jadi buku yang benar-benar ditulis dari hati itu bakal berbeda sama buku yang kamu kepaksa nulisnya gitu loh. Makanya kenapa kamu harus punya alasan biar kamu bisa menulis buku itu dari hati gitu. Karena di dalam suatu buku itu sadar nggak sadar kita tuh mencurahkan sebagian dari diri kita ke dalam buku itu gitu. Waktu aku baca If I Stay sendiri, ada banyak hal yang aku baru notice. Oh ternyata kayak jas hujannya Lintang warna kuning itu karena aku suka warna kuning kayak gitu. Kadang-kadang apa yang kita suka itu masuk ke dalam si tokoh sendiri. Jadi buku yang benar-benar kita tulis dari hati itu akan kelihatan seperti itu. Gitu sih. Oke, next slide. Nah, terus sesudah kita punya niat, gitu, kita harus ngapain sih? Yang ini hal yang aku pelajari setelah nulis novel. Jadi dulu waktu nulis novel ya aku belum terlalu tahu banyak, aku langsung tulis aja gitu. Tapi ternyata setelah belajar banyak ya, kita harus buat dulu satu premis. Apa itu premis? Jadi premis ini adalah 1 sampai 2 kalimat tentang novel atau karya tulis kamu gitulah. Jadi ini dirangkum dalam 2 kalimat aja atau 3 kalimat. Karena kalau misalnya lebih dari itu, biasanya idenya tuh udah kemana-mana gitu. Jadi misal kamu dapat ide tentang romance di sekolah. Nah, kamu buat satu premis gitu. Kalau premisnya If I Stay sendiri, ini adalah kisah tentang pencarian jati diri Karina, juga bagaimana sahabat membentuk masa remajanya. Sesimpel itu gitu. Dan kisahnya itu kalau kita udah buat satu premis, kita nggak boleh keluar dari situ. Jadi kalau di sini ditulis tentang pencarian jati diri, ya nggak boleh ceritanya tiba-tiba jadi cerita hantu kayak gitu. Itu udah keluar dari border yang kita buat gitu. Jadi premis ini bakalan membantu kita cerita apa sih sebenarnya yang mau kita tulis gitu. Karena nanti kalau udah di dalam penulisan sendiri, aku yakin kalau kita udah planning pun pasti ada aja yang keluar dari jalur gitu. Dan kalau udah keluar dari jalur, kita lihat lagi si premisnya nih. Sebenarnya kita tuh mau nulis tentang apa sih gitu. Oke, next slide. Nah, terus kadang-kadang ini yang paling sering ditanyain adalah kok bisa sih nulis, dapat idenya dari mana gitu. Ya, dapat ide itu bisa dari mana aja. Contohnya If I Stay itu ditulis bukan karena aku pengen nulis novel, tapi karena aku lagi bosen di kelas gitu. Jadi waktu itu entah aku lupa, kalau nggak salah bukunya lagi nggak ada, kita dikasih tugas dan di situ tuh aku udah beresin tugasnya dan jadinya bosen gitu kan. Akhirnya buka-buka Wattpad dan akhirnya cobain buat menulis gitu. Jadi suatu ide itu bisa datang dari mana aja. Waktu itu juga pernah kayak lagi kuliah di kampusku itu jendelanya gede-gede gitu dan tiba-tiba ada pesawat yang lewat gitu ke langitnya lagi mendung dan aku langsung mikir
Kayak gimana ya kalau ada satu orang yang salah naik pesawat. Nah itu udah bakal ide tersendiri gitu. Jadi kalau kamu tiba-tiba dapet ide, kamu bisa ditulisin dulu atau kamu bisa rekam pakai voice atau gimana pun gitu. Nah, um, jadi sesudah dapat ide, apa yang harus dilakukan gitu? Bertanyalah yang pertama, tanya orang lain juga, tanya diri sendiri. Adakah hal yang kamu resahkan saat ini gitu? Kalau kamu misalnya memang nggak punya ide banget nih, kamu bisa coba buat suatu tulisan dari keresahan-keresahan kamu. Jadi waktu nulis If I Stay, itu di zaman aku baru mulai Bookstagram sekitar 1 tahun gitu. Dan aku bukan tipe orang dulu yang pingin nunjukin muka gitu. Karena internet itu agak menakutkan ya. Maksudnya kayak banyak orang yang kita nggak kenal di internet. Jadinya itu keresahan aku yang itu tuh aku tuangin ke karakternya Karina yang dia nggak mau identitasnya tuh kebongkar sama siapapun kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh pasti ada kan hal yang hari ini tuh jadi permasalahan kita. Mungkin kita bisa ceritakan di dalam suatu buku, di dalam suatu novel. Dan itu nggak harus fiksi. Kayak misalnya nanti kita cerita tentang hari ini atau NKCTHI, itu pasti aku yakin itu dari keresahan-keresahan penulisnya dan bukan jadi fiksi kan. Kalau dari bukunya sendiri itu jadinya non fiksi gitu. Jadi bisa jadi berbagai macam buku. Terus kalau misalnya udah dapet ide nih, aku mau buat ini. Yang kedua yang harus dilakukan adalah brainstorming. Brainstorming ini aku pelajari lebih banyak tuh setelah aku masuk DKV. Jadi kalau brainstorming sendiri ini mungkin kita bisa lihat dari mana aja sih sebenarnya. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah mind map tekniknya. Mind map itu jadi di dalam mind map ini kan kita pasti udah pernah bikin mind map ya. Tapi kadang-kadang kita sering bikin mind mapnya itu agak males gitu. Kayak kalau udah mentok ya udah. Padahal dalam bikin suatu mind map itu kita bisa mengeksplorasi limitless sebanyak-banyaknya gitu. Jadi banyak-banyak bertanya waktu bikin mind map sama diri sendiri. Misal mind map awalnya misal ya judulnya adalah If I Stay gitu. Terus mind mapnya itu bisa dibagi-bagi lagi tokoh misalnya. Lalu ceritanya, konfliknya, tokoh pendamping kayak gitu. Nah, kita bisa tanya-tanya nih sama diri sendiri. Tokohnya namanya siapa aja. Misal kebangun 3, Karina, Lintang, Lydia. Dari 3 itu kita bisa dibelah-belah lagi. Karakternya mereka itu gimana sih? Gimana apa yang mereka sukai dan lebih detail lagi sampai kita dapat satu karakter yang benar-benar dia berasanya hidup gitu. Dia punya suatu kesukaan, dia punya personality kayak gitu. Jadi mungkin sebagian kalau kamu datang dari BookTube atau dari Bookstagram, pasti udah tahu kalau aku suka banget sama Marissa Mayer, salah satu penulis luar gitu. Salah satu alasan kenapa aku suka Marissa Mayer sendiri adalah dia ini kalau bikin dunia dan kalau bikin tokoh itu detail banget. Sampai benar-benar tokohnya tuh berasa hidup. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena setelah aku perhatikan, dia tuh kalau bangun tokoh dan bangun dunia itu selalu detail. Kayak kita lihat Harry Potter, mungkin kalau yang suka Harry Potter tahu banyak banget dan detail banget dunianya itu sampai spell-spellnya itu ada banyak banget. Apalagi ya peraturan-peraturan dunianya itu ada. Jadi kalau kamu mau membuat suatu novel, beneran buat dulu riset dulu sedetail itu gitu. Dan yang terakhir sesudah kita brainstorming ya ditulisin dilingkarin lah istilahnya. Ide-ide mana sih yang mau kamu pakai? Apa yang mau dicoret dari situ? Dan kalau misalnya udah terbentuk nih plotnya, baru kita mulai membuat plot. Oke, di next slide. Nah, ini kadang-kadang kita tuh sering kali aku nemu, maksudnya kalau orang nulis tuh, nulis fiksi apalagi, pasti yang duluan ditanya adalah tokohnya siapa. Padahal karakter tokohnya sendiri belum jelas kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang waktu itu ada yang nanya ke aku, gimana sih cara namain tokoh gitu? Apakah harus sesuai sama personality-nya atau apakah kita bisa bebas aja? Sebenarnya namain tokoh itu bisa bebas, tapi kadang-kadang kebanyakan penulis itu ada yang menamakan tokoh sesuai si personality si tokohnya gitu. Misalnya kalau kalian pernah baca Momiji dari Kak Orizuka, itu tokohnya patriot bela negara kayak gitu. Memang aneh banget, tapi
itu jadi suatu kontras gitu di novel itu. Aku jadi inget namanya saking uniknya. Dan di awal itu dia ngomong, namaku Patriot Bela Negara. Padahal sifatku sebaliknya kayak gitu. Jadi tokoh itu bisa jadi suatu poin yang kuat dalam nulis suatu cerita. Gitu sih. Dan ini nanti aku jelasin lagi gimana suatu hal-hal kecil kayak nama tokoh itu berdampak ke keseluruhan cerita. Nah, mungkin buat membentuk suatu tokoh itu kita bisa mulai dulu nih dari nanya-nanya perlu tokohnya yang seperti apa sih? Kalau di If I Stay sendiri karena novelnya romance remaja dan aku tuh kayak pingin tokoh yang benar-benar homebody, yang benar-benar dia introvert. Jadilah satu tokoh yang namanya Karina. Tapi namanya itu aku ciptakan terakhir. Yang pertama itu look-nya dulu gitu. Aku kayak udah kebayang karena dia orangnya introvert, mungkin dia akan lebih orangnya yang lembut-lembut, nggak terlalu cerewet kayak gitu. Jadi sifat-sifat awalnya tuh yang seperti itu gitu aku kebayangnya. Karena nggak mungkin kan kalau aku ciptain tokoh yang homebody tapi orangnya cerewet banget kayak gitu. Itu udah bertolak belakang banget gitu. Jadi apalagi kalau kamu pernah baca novel Wattpad, itu sering banget ada tokoh yang ganteng kayak pangeran atau kayak banget kayak bos-bos gitu. Padahal mungkin si tokoh itu tuh nggak perlu ada di sana gitu loh. Jadi jangan memaksakan tokoh yang sempurna ke dalam suatu novel karena kita semua pun nggak sempurna gitu. Malah pembaca bakal lebih relate sama tokoh-tokoh yang dia punya kekurangan. Bahkan mungkin keresahan-keresahan si tokoh tuh sama-sama apa yang kita alami kayak gitu. Jadi ya coba buat suatu tokoh yang realistis dan sesuaikan saja sama alurnya. Oke, next dulu. Nah, ini gimana aku membangun tokoh waktu itu sih. Misal dari yang Karina, ini tokoh awalnya yang aku kepikir adalah dia punya seseorang yang berbakat di bidang seni, tapi pemalu dan tidak suka jadi pusat perhatian. Nah, itu masih terlalu abstrak gitu. Kita masih belum tahu makanan favoritnya apa, sifat-sifatnya kayak gimana. Lalu kita breakdown lagi nih, merahasiakan identitasnya, dan hanya punya 2 teman dekat termasuk pacarnya dan 2 teman online yang dekat gitu. Jadi ini mulai masuk ke kehidupan pribadinya, siapa teman-temannya, siapa lingkungannya tuh kayak gimana gitu. Dan yang lebih dalamnya lagi kayak hobi-hobinya suka baca buku, main musik sendirian, kalem, tidak suka tempat ramai kayak gitu. Jadi bangun tokoh-tokoh yang benar-benar apa ya, mendetail gitu. Kayak kita aja manusia, kita nggak mungkin kalau kita kenal seseorang, apalagi sahabat kita nggak mungkin ngedeskripsiin dia tuh, oh iya dia itu cewek kuliahnya di sini, udah coba gitu doang. Itu namanya kamu nggak kenal teman kamu gitu. Pasti kalau kamu ngedeskripsiin orang gitu, dia tuh orangnya baik banget, dia orangnya kalem-kalem gitu sih, tapi kalau udah kenal tuh cerewet kayak gitu. Jadi kita lebih kenal si tokohnya secara personal gitu. Dan yang Lintang ini awalnya tuh si jenius yang outgoing dan ceria bagaikan matahari. Dia ceria dan punya banyak teman. Ini dari luar kan, dari pandangan luar. Terus dia aktif di berbagai klub di sekolah. Kalau bicara itu dia terang-terangan. Itu mulai masuk ke sifat-sifatnya. Dan apalagi sih yang dia suka? Dia suka nonton konser, cerewet, tengil. Perhatiannya tuh sama Karina lebih terang-terangan ya karena dia outgoing. Kalau Karina sendiri kan di sini kita lihat dia kalem ya. Jadi pasti kalau dia perhatian ke seseorang itu dia nggak bilang terang-terangan kayak Lintang gitu loh. BTW ini di tengah itu ilustrasi yang dibuat sama teman aku. Waktu itu dia baca If I Stay dan akhirnya dia tuh tertarik buat bikin webtoonnya gitu. Jadi kalau kalian mau baca sedikit webtoon If I Stay, belum beres sih sebenarnya. Itu ada di webtoon, tapi harus diganti dulu ke bahasa Inggris gitu karena yang di bahasa Inggris tuh lebih cepet update-nya gitu sih. Oke, next. Nah, terus world building. World building ini apa sih? World building ini gimana kita membangun dunia si tokoh. Jadi mungkin kalau di fantasi apalagi buku-buku fantasi yang dunianya bukan di sini, itu world buildingnya akan lebih susah karena kayak Harry Potter aja gitu, walaupun dunianya di dunia kita sendiri, tapi kayak dia punya dunia paralel yang harus dibangun dari awal, kayak spell-spellnya apa aja, peraturan-peraturan di dunia itu apa aja. Jadi makanya
kalau kita mau membangun suatu dunia buat si tokoh, itu harus benar-benar riset banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita mengambil latar di dunia di suatu kota atau di suatu tempat yang benar-benar ada di real life, ya kalau misalkan kita bisa pergi ke sana, ya kita pergilah ke sana gitu. Atau kalau kita nggak bisa pergi ke sana, ya mungkin bisa riset dari internet, jalan-jalan pakai Google Street View juga boleh gitu, biar kamu merasakan gimana sih jalan-jalan di sana gitu. Karena tempat ini mempengaruhi kebiasaan, budaya, latar, bahkan sampai ke suasana-suasana yang kecil. Kayak gimana sih? Nah, ini ada di slide selanjutnya. Coba. Aku izin minum dulu ya sebentar. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komen, nanti aku jawab. Nah, jadi contohnya, ini contoh yang aku tulis, gimana lingkungan atau world building yang kita bangun itu sangat mempengaruhi. Walaupun dari 1-2 kalimat gitu ya, misalnya yang pertama, udara saat itu panas sekali, maklum kemarin musim kemarau baru saja dimulai. Kipas angin berderu dari sudut ruangan, Nilu mengambil tahu, dan ayam goreng serta bakwan yang ada di meja makan. Oke, aku mau tanya, ini deh hostnya. Kira-kira ini latarnya di mana sih? Yang pertama. Yang udara saat musim panas itu ya? Iya. Waduh, kalau udara saat musim panas tuh Enggak, gimana ya, Ndo ya? dari satu paragraf itu tuh. Oh. Sampai bawah, sampai yang meja makan. Udara saat panas. Kalau udara panas tuh kayak di Indonesia nggak sih? Oh iya dong. Udaranya nggak panas-panas gimana gitu. Iya. Bener nggak, Kak? Iya, di Indonesia. Sebenarnya hintnya tuh ada di ini nih, ayam goreng, mengambil tahu dan ayam goreng serta bakwan yang ada di meja makan. Gitu. Tahu, ayam goreng, dan bakwan itu makanan yang Indonesia banget gitu. Kayak orang luar nggak kayak mungkin sih makan gitu, tapi jarang banget ya kayaknya kan gitu. Jadi kadang-kadang, apalagi kipas angin berderu dari sudut ruangan gitu. Orang luar mungkin akan lebih pakai AC atau kipas gitu ya. Kita orang Indonesia seringnya pakai kipas angin gitu. Jadi itu gimana suatu budaya, suatu latar yang kamu pilih itu mempengaruhi ceritanya. Oke, satu lagi nih, kalau teman-teman ada yang mau jawab, langsung buka mic atau di chat aja nggak apa-apa ya. Malam sudah larut, tetapi Dad masih saja bekerja di depan komputer. Lily menghela napas. Diam-diam, ia menyelinap keluar dan duduk di bangku depan box telepon merah yang ada di seberang rumah mereka. Kayak ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau enggak, hostnya lagi nih yang jawab nih. Kalau hostnya sendiri, jawabannya apa nih? Kira-kira. Malam sudah larut, kami masih bekerja. Coba apa sih, dilihat detail-detailnya gitu loh. Apa, Ndo? Kira-kira, Ndo? Kalau teman-teman ada yang mau jawab di chat ya, boleh. Di teras mungkin. Di mana kira-kira tuh? Oh, tuh di chat ada yang jawab. Di luar negeri itu kata Joshua Chandra. Di luar negeri. Iya, betul. Tapi di luar negerinya ada nggak yang bisa tebak di mana? Aku kasih London tuh kata Marcolin Hung sama Christina Monica. Iya, betul banget. 100 buat kalian. London, betul banget. Hintnya ada di ini nih. Dia menyelinap keluar dan duduk di bangku depan box telepon merah. Box telepon merah itu adalah ciri khasnya London gitu. Mungkin di kita jarang ada gitu, tapi kalau di London itu adalah suatu ciri yang kayaknya orang tuh udah familiar banget gitu ya. Jadi kita bisa nyelipin hint-hint yang seperti itu biar suasana cerita kita tuh lebih terbangun gitu. Kalau misalnya latar kalian di Bandung gitu, mungkin kalian bisa nyelipin si tokohnya pergi ke gedung sate atau ke alun-alun kayak gitu. Jadi suasana Bandungnya itu lebih ada. Apalagi kalau misalnya beberapa novel yang tokoh yang cerita utamanya adalah traveling, itu biasanya beneran disusur tuh semuanya gitu. Gedung sate, alun-alun kayak gitu, itu semuanya diambil. Jadi kalau misalnya novel yang temanya travel itu biasanya lebih ke
Dia munculin icon dari si tempat itu gitu sih. Oke, next slide. Nah, ini hal-hal kecil yang dampaknya besar gitu. Jadi gimana sih kita menggambarkan suasana tanpa dikatakan? Nah, burung hantu memperdengarkan suaranya. Nah, kalau burung hantu memperdengarkan suaranya itu tanpa sadar kita udah bilang, oh ini lagi malam hari kayak gitu. Jadi kita nggak usah nulis pada malam hari yang dingin gitu. Kita nggak usah nulis kayak gitu. Tapi mungkin bisa digambarkan suasana malam hari itu kayak gimana. Gitu. Terus ayam berkokok nyaring. Nah, itu orang pasti udah ngerti, oh itu baru pagi buta kayak gitu. Nah, ini tebak-tebakan lagi nih. Lucy mengambil jaket, sarung tangan, dan sepatu botnya. Kira-kira udaranya kayak gimana tuh? Ada yang bisa jawab di chat? Dingin, kata Monica. Iya, betul banget. Dingin. Karena di situ hintnya kan Lucy mengambil jaket, sarung tangan, dan sepatu botnya. Terus kunang-kunang berkeliaran, jangkrik bernyanyi, dan dari jauh sama-sama terdengar suara katak. Kira-kira si tokoh lagi di mana? Perkampungan, betul-betul. Karena kalau misalnya di kota, mungkin kita akan gambarinnya suara mobil berderu di depan rumah kayak gitu kan. Itu berarti rumahnya pas sebelah jalan kan gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil itu mempengaruhi banget gitu. Aku pernah nemu satu buku, sebutin jangan ya. Gak deh. Aku pernah nemu satu buku yang dia ini latarnya di luar negeri. Tapi ada beberapa nama tokoh yang Indonesia banget gitu. Aku jadi kadang-kadang tuh bingung. Ini latarnya di mana sebenarnya, di Indonesia atau di luar negeri gitu. Jadi ada beberapa nama yang Indonesia banget, tapi dari budaya yang si tokoh-tokoh lakukan itu luar negeri banget gitu. Jadi makanya kalau kita mau membangun suatu budaya ya jangan setengah-setengah. Kalau kita di Indonesia ya kasih nama lah yang Indonesia gitu. Seenggaknya kalau mau namanya ke barat-baratan pun gitu, yang gak ada Indonesia sedikit lah gitu. Kayak nama kita sendiri kan, kalau anak-anak zaman sekarang itu banyak yang ke barat-baratan, tapi nama belakangnya itu selalu Indonesia banget gitu. Jadi kayak siapa ya? Ya, mungkin kalian tahulah teman kalian sendiri yang namanya ke barat-baratan, tapi belakangnya tuh pasti selalu ada nama keluarga yang Indonesia gitu, karena kan diturunkan. Nah, atau kalau kalian mau latarnya di London, ya kalian kasih nama lah yang barat banget, jangan yang Indonesia, kayak gitu sih. Oke, next. Nah, ini kalau kita udah berhasil membangun tokohnya mau seperti apa, ide ceritanya apa, world buildingnya gimana, kita buat dulu, sebelum kita benar-benar nulis, ini yang penting kita buat alur yang lengkap banget dari awal sampai ke akhir. Ini aku kasih sedikit contoh dari alur If I Stay. Tapi ini nggak semua ya, masih panjang banget ke belakangnya gitu. Tapi ini nggak spoiler. Jadi buat alur itu nggak harus yang semuanya ditulis panjang-panjang. Kalau aku lebih prefer alur yang kayak gini gitu. Yang panah-panahan kalau aku tulis di buku catatan gitu. Jadi lebih ke key point-nya aja. Apa yang terjadi di situ dan key kegiatan apa yang membangun si ceritanya. Jadi misalnya nih dari pertama nih, Lintang dan Karina berangkat sekolah. Di sini kayak sifat tengilnya Lintang itu mulai kelihatan. Terus abis itu mereka flashback, kenapa mereka pacaran. Terus yang habis itu dia mulai menceritakan akun Karina lewat si Karina ini buka HP dan kayak chatting sama teman-temannya. Terus papa mulai tidak bisa ditelepon, permasalahan keluarganya membesar, terus lari ke rumah Tante Venita dan sebagainya. Jadi kalau kita mau membuat alur, mungkin ada orang yang prefer ditulis paragraf-paragraf gitu ya. Tapi aku kayak susah bacanya kalau kayak gitu. Jadi kalau aku lebih prefer yang kayak gini gitu, kayak cuman apa aja yang membangun si cerita itu gitu. Jadi kita waktu nulis novel kita nggak bingung kita harus nulis apa lagi nih gitu. Kita udah punya arahan, oh abis ini aku harus nulis arahnya ke sini gitu. Lalu abis ini diarahin ke sini. Alur itu membantu banget waktu kita udah mulai nulis gitu sih. Oke, next. Nah, terus kadang-kadang kayak ada beberapa scene yang di If I Stay itu buat aku susah ditulis gitu. Misalnya scene
scene waktu mereka ditembak gitu. Kadang-kadang tuh kita harus benar-benar merasakan suasananya. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh benar-benar larut dalam suasananya? Ya, kita bisa dengerin musik favoritnya si tokoh, kayak gitu. Tulis hal-hal yang mungkin dia pikirin, terus pergi ke tempat kemana tokohmu pergi. Dulu aku pernah nulis novel petualangan, di satu scene itu ada scene dia ke museum. Aku beneran pergi ke Museum Merdeka waktu itu. Aku catetin semua suasananya kayak gitu loh. Jadi kita beneran tahu gimana suasana di dalam situ. Terus coba makanan favorit si tokoh kayak gitu. Jadi di If I Stay sendiri ada scene waktu Karina sama Lintang tuh pergi ke suatu festival musik gitu. Di situ ada makanan Jepang. Jadi aku beneran beli makanan Jepangnya, aku makan dulu. Terus kayak oke, rasanya kayak gini. Jadi kita beneran bisa merasakan apa yang dialami si tokoh. Sedikit fun fact, karena nulis adegan-adegan yang sedih di dalam suatu hubungan itu susah. Kayak buat aku begitu sih ya. Jadi entah kenapa waktu nulis kayak adegan-adegan yang sedih di If I Stay itu aku selalu putar semua lagunya Adele, sama semua lagunya Adele itu entah kenapa buat aku nadanya sedih banget gitu ya, dan Demi Lovato beberapa lagu-lagunya kayak gitu. Jadi beneran aku cari suatu tempat yang sepi di pojokan, pakai headset, ada laptop kayak gitu. Kalau misalnya ada orang, aku balik badan gitu. Jadi kayak beneran cobain sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita nulis suatu suasana yang sedih ya buat aku, terus dengerin lagunya sampai bener-bener tuh kita meresapi si liriknya, baru kita nulis gitu. Itu rasanya beneran lega banget, keluar semua dari hati waktu yang apa yang kita tulis kayak gitu. Jadi kalau kamu susah menulis suatu scene yang butuh feeling yang banyak, kamu bisa coba pakai lagu sebagai medianya gitu. Jadi kalau kamu nulis suatu novel petualangan, coba cari kayak background musik petualangan yang kayak Pirates of Caribbean yang beneran upbeat gitu. Jadi suasananya itu dapat waktu kamu lagi nulis. Gitu sih. Next scene, next slide. Nah, ini terakhir, cepet banget ya. Menulis adalah cara kita berproses. Jadi, ya nggak apa-apa kalau tulisan kamu di awal itu nggak sempurna. Nggak apa-apa kalau kamu baca tulisan aku apa sih, kayak gitu. Kayak masih jauh banget dibandingin si ini, si ini, si ini. Ya nggak apa-apa, kita berproses, ya kita bersenang-senang, kita berpetualang. Yang paling penting kita explore diri sendiri sih. Kita bertumbuh. Jadi, menulis itu nggak mungkin di tulisan pertama kita langsung bagus, tapi kita pasti ada prosesnya dulu. Kenapa sih kita bisa bagus akhirnya waktu nulis gitu. Penulis-penulis yang kita suka pun mereka pasti ngalamin proses yang lama banget. Makanya ya jangan malu kalau tulisan kamu di awal masih menurut kamu masih jelek banget, ya itu wajar banget. Justru kalau tulisan kamu di awal langsung bagus itu aneh banget gitu. Jadi semua orang juga pasti tulisannya di awal nggak ada yang bagus gitu. Dan yang paling penting, menulis itu kan mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita, apa keresahan-keresahan kita. Jadi ya, menulis itu berproses sih menurut aku. Gitu. Lewat nulis If I Stay sendiri, kayak banyak hal yang sebenarnya aku nggak sadari aku suka, ternyata tertuang ke dalam tokoh Karina dan Lintang. Jadi, kadang-kadang kita jadi belajar tentang diri kita sendiri dari apa yang kita tulisin. Gitu sih. Oke, itu udah terakhir ya kalau nggak salah. Oke, sekian sih dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang If I Stay atau nulis, boleh ditulis di komen gitu. Aku kembalikan lagi ke MC. Oh, dari Grace mau tanya langsung boleh katanya. Gimana? Halo, selamat malam. Thank you ya hari ini udah sharing. Jadi sebenarnya aku sekarang tuh lagi kursus nulis sama temenku yang ada ngambil sertifikasi sebenarnya dia itu. Terus aku tuh rencananya memang mau nulis tuh non-fiksi. Non-fiksinya tuh jadi lebih ke arah cerita nyata, motivasi, tapi dicampur quotes. Quotes-nya tuh seperti yang kata BB atau NKCTHI punyanya Marcella FP, sejenis itulah. Nah, cuman permasalahannya di sini tuh aku melihat, dan kebetulan mentorku ini juga melihat bahwa di dunia penulisan, kalau kita mau membuat suatu cerita, entah itu cerita nyata atau fiksi, itu tuh harus ada sesuatu bagian yang agak mendramatisir.
Nah, di satu sisi, karena ini cerita nyata, aku maksudnya tuh mau membuatnya tuh sealami mungkin. Dimana karena aku di sini melihat realita bahwa kalau kita kan melihatnya entah itu di film atau di cerita-cerita yang umumnya, biasanya tuh kan yang banyak susah tuh orang dari kalangan menengah hingga menengah bawah. Sedangkan di sini aku ingin menggali bahwa orang menengah atas hingga orang yang termasuk kalangan atas itu juga punya susahnya sendiri gitu loh. Sedangkan untuk itu aku agak susah untuk mendramatisir ceritanya karena takutnya tuh nggak related gitu loh. Nah, untuk ngatasi itu gimana ya? Sama apakah ada advice, rekomen gitu untuk misalnya buku apa gitu yang mungkin related sama ini? Kalau bisa Indonesia ya, soalnya kurang begitu baca yang Inggris. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kebetulan aku sendiri juga lagi nulis, bukan lagi nulis sih sebenarnya, lagi nulis buku non fiksi yang dari kisah nyata juga. Jadi ya mungkin kita sama-sama nulis hal yang sama gitu ya. Genre-nya non fiksi dan dari kisah nyata. Menurut aku mungkin yang dimaksud dengan mendramatisir itu kayak kata-katanya itu nggak selempeng kalau kita cerita sama temen gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kita punya masalah nih sama temen, kita ceritanya ke temen pakai bahasa yang biasa kan, aku kemarin berantem sama si ini loh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya di buku tuh, kita harus benar-benar jago buat menggambarkan suasananya gitu, kayak yang tadi aku bilang. Gimana orang lain tuh bisa mengerti keadaan kita saat itu gitu sih. Jadi, kalau aku sendiri, aku lagi menulis buku dari apa yang aku alami itu dari aku kehilangan kucing aku gitu, dan itu kehilangannya tiba-tiba dan mungkin buat orang lain itu suatu hal yang sangat sangat apa sih, kehilangan kucing doang gitu, bukan orang putus juga enggak kayak gitu. Jadi orang lain itu susah buat memahami hal itu gitu. Tapi buat orang yang mengalami itu suatu hal yang sulit gitu kan. Jadi itu adalah suatu perasaan yang memang cuman yang mengalami yang bisa mengerti gitu. Jadi mungkin kalau aku gimana sih menulis buku non fiksi? Yang pertama ya sama-sama aja sih sebenarnya, adalah buat dulu alur yang mau ditulis. Dulu aku sempat diajakin nulis non fiksi sama teman bookstagram aku, dan di situ kita ketemuan dulu, terus kita tulis dulu alurnya dari awal sampai akhir apa aja yang mau kita bahas. Dan karena itu kita kan nulisnya berdua, kita bagi-bagi gitu. Oh, kamu nulis bagian A, B, C, D kayak gitu. Aku nulis E, F, G sampai berapa gitu. Jadi di situ alur itu mempermudah kita buat kita tahu nih apa aja yang mau kita tulis gitu. Buat buku aku sendiri yang lagi aku tulis saat ini gitu, aku belum membuat alur karena aku nulis kalau aku lagi memang pingin nulis gitu. Jadi memang belum berencana dibuat buku yang serius, tapi kalau dibuat buku pun pasti model-modelnya tuh yang kayak NKCTHI yang aku pingin ilustrasiin sendiri kayak gitu. Jadi tapi buat buku-buku yang kayak gitu pun pasti perlu alur ya. Kalau yang aku lihat dari NKCTHI, dia kan kayak quotes-quotes gitu ya. Jadi mungkin kalau dia lebih ke pengenungan gitu kan. Maksudnya apa yang saat ini orang-orang tuh relatable gitu. Dan dia tulis, dia kasih ilustrasi, halaman selanjutnya itu mungkin topiknya udah berbeda gitu sih. Nah, kalau buku yang kayak tadi diomongin gitu, aku pernah baca tuh dari Doriyaki. Doriyaki atau buku-buku seleb kan biasanya mereka tuh nyeritain perjuangannya mereka sebelum mereka tuh bisa terkenal sekarang gitu. Kayak ada hal-hal yang sedih yang ada di kehidupan mereka gitu kan. Nah, kalau aku lihat dari yang Doriyaki, ya dia ceritain itu apa adanya sih, dan dia ceritain itu pakai bahasa yang cukup santai. Jadi kalau misalnya di buku non fiksi, ya kita harus pakai bahasa yang cukup santai. Kenapa? Karena biar orang-orang itu bisa relate sama kehidupan kita gitu sih. Sebentar, kalau nggak salah aku ada contoh dari yang aku tulis. Oh, judul bukunya Doriyaki. Iya betul, Doriyaki, karyanya Doripu. Sebentar, aku tulis di komen. Menurut aku itu salah satu buku non fiksi tentang kehidupan yang ngena banget sih. Itu beneran boom gitu sih. Karena apa yang dia ceritain mungkin terjadi sama orang lain juga gitu sih. Dan mungkin biar mempermudah orang lain memahami alurnya gitu,
mungkin kita bisa ceritakan sesuai alurnya ya, kalau memang ceritanya kisah nyata. Jadi misalnya ada perenungan-perenungan yang kita dapetin, mungkin di awal kita bisa ceritakan dulu apa yang kita alami, baru setelah itu ya kita masukin tentang perenungan-perenungan kita gitu. Jadi orang relate sama apa yang kita alami. Bukunya yang punya Marcella FP yang kata Dede, kamu terlalu banyak bercanda, yang dibuat setelah NKCTHI, itu kan berdasarkan surat ya. Jadi dia tuh kayaknya kalau nggak salah dia pernah bilang dia tuh ngumpulin surat itu tuh 8 sampai 10 tahun gitu. Nah, terus abis itu dijadikan sebuah buku yang bentuknya tuh quotes kayak gitu. Nah, kebetulan karena menurutku nulis itu latihan ya. Jadi aku sekarang tuh karena karantina, aku membiasakan diri tuh setiap hari tuh nulis surat untuk diriku sendiri gitu loh. Dan ini tentang refleksi dan lain-lain. Apakah itu suatu saat bisa menjadi bahan untuk membuat buku kayak gitu? Bisa banget sih menurut aku. Karena kalau misalnya NKCTHI itu dia dari surat, justru kadang-kadang surat yang kayak kadang-kadang ya, aku juga nulis buku yang aku lagi tulis ini, aku nulis surat ke kucing aku. Memang buat orang kayak ngapain sih nulis orang ke kucing kamu, tapi itu membantu kita buat ngejelasin perasaan kita saat ini gitu. Gitu sih. Bentar ya, aku lagi nyari surat yang aku tulis itu. Bisa banget sih, apapun tuh bisa jadi bahan tulisan menurut aku. Cuman ya mungkin kadang-kadang kita nggak plek ditulisin surat-surat yang kita tulis seapa adanya gitu. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita edit, kata-katanya jadi lebih baik, jadi lebih mudah dimengerti gitu. Tapi kalau yang tadi katanya harus kada didramatisir, menurut aku itu bukan masalah mengubah ceritanya, tapi mungkin lebih ke masalah majas gitu ya. Kayak kita kan udah belajar majas dari SD. Kadang-kadang majas itu membantu kita buat ceritanya tuh jadi lebih estetik gitu ya ceritanya. Kayak kalau novel deskripsiin aku berjalan di hutan gitu, daun-daun bergemerisik. Nah, kayak gitu kan oke sih, tapi mungkin akan lebih etis kalau misalnya daun-daun berbisik di sela-sela angin yang berhembus kayak gitu kan, itu lebih apa ya? Lebih dramatis gitu sih. Oke, sambil aku cari mungkin aku jawab dulu pertanyaan selanjutnya ya. Dari Fereza, selamat, terima kasih, materinya menarik sekali. Saya ingin bertanya, untuk menulis pemula yang ingin mempublikasikan karyanya itu medianya apa ya, Kak? Terus pertanyaan yang kedua, aku jawab yang pertama dulu ya. Buat penulis pemula yang ingin mempublikasikan karyanya, medianya ya. Medianya mungkin menurut aku mulai dari online dulu sih, misalnya di Wattpad, atau kalau aku lebih baik di Storyal sih kalau kata aku. Karena kalau di Storyal itu, kalau Wattpad itu menurut aku udah bercampur baur sama, apa ya, jadi gak semua yang di Wattpad itu jarang banget ada yang bagus gitu. Sementara kalau di Storyal, itu lebih banyak orang yang serius nulis di sana gitu. Jadi menurut aku lebih baik di Storyal sih. Gitu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya untuk menerbitkan karya kita ke dalam bentuk buku? Aku lupa tadi yang pertama, ada juga Cabaca. Cabaca itu platform online buat kita nulis gitu, dan kalau misalnya terpilih, kita dapat komisi gitu, tapi tetap kita dibimbing sama editor gitu. Jadi karyanya terbitnya online, tapi kita dibimbing sama editor. Nah, mungkin itu bisa jadi cara buat belajar menulis juga ya. Coba-coba kirim naskah ke Cabaca buat dilihat sama editornya kayak gitu. Atau kalau sekarang ada juga penulis yang buka kelas menulis novel atau kelas menulis buku gitu loh. Jadi kita beneran dibimbing dari awal sampai akhir. Dan jadinya mungkin kalau buat penulis benar-benar pemula lebih mudah buat nulis novel waktu dibimbing kan. Nah, terus pertanyaan yang kedua, gimana caranya untuk menerbitkan karya kita ke dalam buku? Ya, dikirim ke penerbit sih. Itu cara utamanya gitu. Jadi kalau di penerbit itu biasanya dia seleksi dulu sekitar 3 bulanan or so. Nanti kalau misalnya udah, kamu akan dikasih tahu apakah karya kamu diterima atau enggak gitu. Kalau enggak, saat ini kan udah banyak indie publisher ya. Kalau If I Stay itu terbitnya indie juga. Jadi kalau indie ini, dia nerbitinnya sendiri. Ada juga sih yang diseleksi beberapa, tapi kebanyakan indie
kayak Elunar yang terbitnya IFAIST itu di Elunar, dia beneran nggak diseleksi, tapi kita bayar buat itu sih, kita bayar buat layouter, sama kita bayar buat cover mereka yang bikinin gitu. Atau ada nulis buku, kalau nulis buku kita beneran nggak bayar. Sebentar aku tulis di sini ya, takutnya nggak tahu apa nih. Elunar, nulis buku, tapi kalau nulis buku itu kita beneran nulis, kita beneran bikin cover sendiri, layout sendiri, mereka tinggal nerbitin doang, gitu sih. Tapi dijualnya di website mereka, jadi kita nggak usah ngurusin penjualan gitu istilahnya. Jadi kalau ada yang orang yang mau pesan buku kita itu bisa langsung ke mereka cetak, mereka kirim gitu sih. Jadi tapi kalau nulis buku minusnya ya kita harus beneran ngurusin semuanya sendiri dari awal sampai akhir. Kalau Elunar itu lebih kita udah dibuatin cover, udah dibuatin layout gitu. Jadi nggak terlalu pusing sih menurut aku. Terus pertanyaan ketiga nih dari Joshua Chandra. Mau nanya nih Kak, dalam proses belajar menulis itu lebih baik memperbanyak referensi atau pengalaman menulis sih? BTW materinya bagus banget, bisa buat pembelajaran. Makasih. Jadi dua-duanya sih sebenarnya. Dalam kita belajar menulis ya kita harus memperbanyak referensi. Referensi itu udah kayak kewajiban makanan sehari-hari lah buat penulis. Kalau novel kamu kurang riset, nanti bisa jadi salah informasi dan bisa jadi pembacanya tuh kadang-kadang kesel gitu. Kayak kadang-kadang kalau kita nemu informasi yang salah di dalam suatu buku, kadang-kadang kita suka kayak, kok ini gini sih, padahal kan aslinya bukan gini gitu. Jadi kita harus beneran banyak-banyakin riset. Makanya kadang-kadang kalau penulis yang beneran mereka kerjanya menulis gitu, risetnya itu bisa sampai lama banget, bisa sampai 1 tahun malahan. Riset itu adalah hal yang paling penting. Waktu itu aku ikutan bukan kelas sih, seminar menulisnya Terelie, terus dia bilang Terelie riset itu sampai setengah tahun atau 1 tahun gitu. Jadi beneran riset itu sangat penting dalam penulisan suatu buku. Gitu sih. Oke, sambil aku cari yang tadi, mungkin dari host boleh dibacain pertanyaannya. Makasih banget ya Kak Sherry buat sharing-sharingnya dan udah jawab pertanyaan dari teman-teman yang tentunya sampai nggak bisa berkata-kata ya Ber ya. Kayak ilmunya tuh udah tinggi banget gitu loh. Enggak, kok tapi masih sebelumnya belajar. nih, mohon maaf nih teman-teman, ini kan karena kita terbatas waktu ya, waktu sudah menunjukkan pukul-pukulan nih teman-teman. Jadi mungkin ini kan masih ada 3 pertanyaan Kak. Mungkin nanti bakal dijawab melalui grup gitu aja ya. Soalnya Boleh. ini karena waktunya sudah pukul-pukulan ya. Jadi ini ada 3 penanya lagi nih dari Kak Andi, Kak Augan, sama Kak Joshua Chandra. Nanti mungkin kita akan koordinasikan sama Kak Sherry, terus nanti kita kirim ke grup peserta aja ya Kak ya.